Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Yang terhormat Staf Tuntunan Agung Kerohanian Sabta Dharma, yang kami hormati Ketua Umum Persada Pusat beserta staf, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yasrat Pusat beserta staf, yang kami hormati seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma. Selamat malam, salam waras. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo dan Tuntunan Agung Sri Pawenang yang telah mengamalkan ajaran kerohanian Sabta Dharma di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran kerohanian Sabta Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya untuk mengaturkan susunan acara pada sanggaran peringatan turunnya Wahyu Sujud, Senin Pahing 26 Desember 2022, Sanggar Agung Candi Saptarengga. Yang pertama yaitu sujud bersama yang telah kita laksanakan pada pukul 21.00. Acara yang kedua yaitu hening bersama. Acara yang ketiga pengucapan wawarah 7 dan sesanti. Acara yang keempat yaitu mengayu bagyo. Acara yang kelima yaitu pembacaan sambutan tuntunan agung. Acara yang keenam yaitu pengisian sanggaran. Acara yang ketujuh yaitu sujud bersama. Dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara malam hari ini. Yang pertama yaitu hening bersama yang akan dituntuni oleh Bapak Samad Haryanto. Kepada Bapak Samad Haryanto dipersilakan. Mari Bapak Ibu untuk mengawali acara pada malam hari ini. Kita memperingati dalam rangka turunnya wahyu ajaran sujud nanti jam 1 malam. Kita hening bersama-sama dahulu. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Kami para warga kerohanian Sabta Dharma yang ada di Sanggar Agung Candi Saptarengga ini mengaturkan puji syukur kehadapannya. Karena dengan pancaran sinar-sinarnya kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati turunnya wahyu ajaran sujud. Yang Maha Kuasa memberikan ampun kepada arwah pahlawan kusumanya bangsa yang telah mendahulu kita gugur di medan laga. Semoga arwahnya diterima, ditempatkan di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kebahagiaan lahir dan batin. Demikian juga kami mohonkan ampun kepada pahlawan budi luhur yang telah mendahului kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan segala kesalahannya mendapat ampunan. Dan yang mau sucinya diterima, ditempatkan di sisinya Yang Maha Kuasa. Kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan perjuangan para
pahlawan budi luhur yang telah mendahului kita. Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini akan diadakan acara peringatan tumurunnya wahyu sujud. Semoga awal hingga akhir dalam acara mendapatkan pengayoman, bimbingan, kelancaran, sehingga jalannya acara sesuai apa yang kita rencanakan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rogi, Allah yang Maha Adil. Cukup sekian ning pembukaan. Kami aturkan selamat malam, salam waras. Acara yang selanjutnya yaitu pengucapan warah 7 dan sesanti oleh Saudari Sekar. Pada Saudari Sekar dipersilakan. Wewarah 7. Wajibing warga Sabta Dharma, saben warga kudu netepi wajib. 1. Setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng. 2. Kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-anggering negarane. 3. Melu cawe-cawe acan cetali wanda, jaga adeging nusa lan bangsane. 4. Tetulung marang sapa wae yen perlu, kanthi ora duweni pamrih apa wae, kajaba mung rasa welas lan asih. 5. Wadi urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. 6. Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusik budi pakarti. Tansah gawe pepadang lan mareming liyan. 7. Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah owah gingsir anyepra manggilingan. Sesanti ngendi wae marang sapa wae warga Sabta Dharma kudu sumunar pindha baskara. Salam waras. Acara yang selanjutnya yaitu mengayu bagil oleh kepada Prianto dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada diri saya. Selamat malam dan salam waras. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita sekalian dapat berkumpul berjumpa dalam rangka mengikuti acara sanggaran turunnya wahyu sujud yang akan diselenggarakan sujud bersama nanti bersama-sama jam 1 malam. Kami selaku mewakili kepala rumah tangga untuk mengaturkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian yang telah rawuh datang di sanggar ini untuk memenuhi daripada kewajiban kita sebagai warga Sabta Dharma, yaitu kita selalu selain sujud, yaitu kita juga berkewajiban untuk bersanggaran, karena dengan bersanggaran itulah kita bersilaturahmi, beranjang sana dan saling asih dan asuh mengenai ajaran yang kita cintai bersama, yaitu Sabta Dharma ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di sini mewakili kepala rumah tangga. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian
mungkin dalam penerimaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami juga menyadari bahwa ada kekurangan sana sini sehingga Bapak Ibu merasa kurang nyaman, tapi mudah-mudahan ya kita terima saja karena memang kondisinya habis acara ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita ya apa adanya, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu sekalian yang masih berada di sini, karena sebagian juga sudah pada kembali ke rumah masing-masing setelah acara setelah siang tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih atas waktu yang menyediakan untuk sanggaran, sehingga Bapak Ibu yang tinggalnya jauh-jauh masih menyempatkan diri untuk menunda kepulangannya ke rumah masing-masing. Akhir kata saya ucapkan salam waras. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sambutan tuntunan agung yang diwakili oleh staf tuntunan agung Bapak Sukamto. Kepada Bapak Sukamto dipersilakan. Selamat malam, salam waras. Bapak Ibu yang saya hormati, juga rekan saya Pak Slamet, Pak Wardana, Pak Wina, Bapak Ibu yang lainnya. Untuk itu perkenankan pada malam hari ini saya membacakan sambutan tuntunan agung karena beliau berhalangan hadir. Baiklah, langsung saja. Sambutan tuntunan agung dalam rangka memperingati diterimanya wahyu sujud kerohanian Sabta Dharma yang ke-70 27 Desember 1952 sampai dengan 27 Desember 2022 tanggal 27 Desember 2022. Yang saya hormati Bapak-bapak staf tuntunan agung Kerahanan Sabta Dharma, Bapak dan Ibu tuntunan provinsi, wilayah dan kabupaten kota seluruh Indonesia, Ketua Umum Persada Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Ketua Yasrat Pusat Cabang Utama dan Cabang seluruh Indonesia, Koordinator Wanita Pusat dan Staf, Koordinator Remaja Pusat dan Staf, Ibu Koordinator Wanita Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, anak-anakku Koordinator Remaja Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Salam waras. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita selalu menghaturkan rasa puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas anugerah sinar-sinar pepadang, pengayoman, kesehatan, dan kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dalam mengemban dan melaksanakan tugas untuk memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pelayanan kepada segenap warga kerohanian Sabta Dharma. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Pawenang yang telah menerima dan berjuang dalam rangka menyebarluaskan wahyu ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sampai saat ini
dapat kita hayati dengan baik guna memahayu hayu bagyo bawono. Kita sebagai generasi penerus yang telah menerima tanggung jawab untuk menjalankan amanat dari Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Pawenang, di mana kita diharapkan mampu memberikan yang terbaik, khususnya dalam pengembangan dan pelestarian ajaran kerohanian Sabta Dharma, dan tidak kalah pentingnya mewujudkan dharma bakti kita pada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Selaku Tuntunan Agung beserta segenap lembaga yang ada di Kerohanian Sabta Dharma, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya peringatan turunnya wahyu sujud kerohanian Sabta Dharma. Ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja yang berbahagia, tanggap parso turunnya wahyu sujud yang kita peringati pada tanggal 27 Desember 2022 di Sanggar Agung Candi Saptorenggo, Sanggar Agung Candi Busono Pare serta semua sanggar Candi Busono seluruh Indonesia adalah merupakan suatu peringatan yang bernuansa rohani. Karena pada tanggal tersebut Yang Maha Kuasa telah menurunkan wahyu sujud kepada Bapak Hardjo Sopuro yang kemudian Yang Maha Kuasa menyampaikan agar ajaran yang diterima Bapak Hardjo Sopuro segera disebarkan kepada semua umat manusia. Pengorbanan Bapak Hardjo Sopuro yang kemudian bergelar Panuntun Agung Sri Gutomo, di mana beliau harus meninggalkan istri dan putra-putra beliau yang masih memerlukan biaya hidup demi kebahagiaan dan keselamatan semua umat manusia. Sebagai bukti bahwa kita telah menghormati pengorbanan dan jasa-jasa beliau adalah dengan melaksanakan Wewarah 7 simbol pribadi manusia dan sesanti. Semua ajaran yang diterima oleh Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo sejak turunnya wahyu sujud hingga wejangan sujud dosowarso adalah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Salah satu ajaran yang penting adalah sujud penggalian, karena dengan sujud penggalian adalah merupakan salah satu cara untuk membersihkan rohani manusia secara tuntas. Sebagai warga kerohanian Sabta Dharma, tentu sadar bahwasanya sujud adalah merupakan sarana untuk dapat melaksanakan Wewarah 7, memahami simbol pribadi manusia dan sesanti, sehingga yang dicita-citakan Bapak Panuntun Agung agar warga Sabta Dharma menjadi manusia yang berbudi luhur, setiap langkah, setiap tutur katanya harus sopan dan membawa sinar terang bagi semua umat manusia. Para warga yang saya banggakan, peringatan 27 Desember ini, marilah kita melihat diri kita sendiri, apakah dalam setahun ini kita benar-benar telah melaksanakan ajaran Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo yang tercantum pada buku Wewarah Kerohanian Sabta Dharma. Jawaban dari pertanyaan itu tentu saja ada di pribadi-pribadi kita semua. Dan semoga kita semua dalam setiap langkah dan ucapan bersandar pada petunjuk rohani kita yang bersumber pada pakarti radar para warga.
Karena dengan setiap langkah dan ucapan yang bersumber pada pakar tiradar tentu membuahkan ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia. Buku Pewarah Kerohanian Sabta Dharma walaupun tidak tebal, namun bila dibaca berulang-ulang maka akan menambah pengetahuan rohani yang membacanya. Itulah keunikan dari buku Pewarah Kerohanian Sabta Dharma. Saya menghimbau agar apa yang tercantum dalam buku pewarah tersebut dapat dijadikan acuan dalam setiap acara sanggaran. Tuntunan dapat menjelaskan bagaimana praktek tukar hawa, ulah rasa, ning racut dan juga tali rasa. Dengan penjelasan yang rutin dalam setiap sanggaran oleh tuntunan, maka buku warah tersebut akan menjadi tuntunan hidup semua warga Kerohanian Sabta Dharma. Kemudian pada kesempatan ini saya mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga warga tetap rukun karena patokan kita adalah sujud, memahami simbol pribadi manusia, melaksanakan pewarah 7 dan sesanti, sehingga semua perbedaan di antara warga dapat diselesaikan dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Karena kita semua adalah anak cucu Sri Utomo. Ingatlah, tidak semua orang bisa sujud sebagaimana Bopo Panuntun Agung Sri Utomo yang pernah bersabda bahwa orang yang sujud secara sabta dharma adalah manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian saya mohon agar semua masalah yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga diharapkan semua pihak akan puas karena sabda dharma beserta aset yang bersifat rohani dan jasmani adalah milik semua warga dan dapat dinikmati oleh semua warga Kerohanian Sabta Dharma dan harus dikelola secara jujur dan akuntabel. Para warga Kerohanian Sabta Dharma yang saya banggakan, saya mohon maaf belum bisa hadir bersama saudara-saudara di Sanggar Agung Candi Saptaronggo, juga sanggar-sanggar Candi Busono di daerah karena adanya gangguan kesehatan. Mohon doa Bapak Ibu dan anak cucu semua agar saya bisa kembali beraktivitas seperti semula. Marilah kita jaga dan lestarikan ajaran warisan Bopo Panuntun Agung yang kemudian disempurnakan oleh Ibu Sri Pawenang agar tetap ada di dunia dan dapat dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkan. Demikian sambutan saya dalam peringatan tanggap Warso Kerohanian Sabta Dharma yang ke-70. Semoga sinar-sinar Yang Maha Kuasa tetap meliputi seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma dimanapun berada. Tetap jaga protokol kesehatan karena ancaman COVID masih ada. Mohon maaf bila dalam sambutan ini ada yang kurang berkenan. Salam waras. Tuntunan Agung Kerohanian Sabta Dharma tertanda Saiful Partoyono. Demikian Bapak Ibu, untuk itu dengan selesainya pembacaan saya haturkan terima kasih. Selamat malam, salam waras. Acara yang selanjutnya yaitu pengisian oleh Bapak Imade Wardana selaku Ketua Yayasan. Kepada Imade Wardana dipersilakan.
Terima kasih saya sampaikan kepada Anda pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada diri saya untuk mengisi daripada malam hari ini kita memperingati turunnya ajaran Wahyu Quranian Sabda Dharma. Untuk itu, mengawali daripada penyampaian saya, perkenankan memanjatkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan karunia rahmat beliau kepada kita sekalian hingga sampai hari ini setelah melewati berbagai kegiatan penggalian dan serasehan masih dapat melaksanakan tugas suci peringatan turunnya wahyu ajaran Quranian Sabda Dharma. Demikian juga kehadapan Paduka Agung Bopo Sri Gutomo dan Tuturan Agung Ibu Sri Pawenang, kita senantiasa mengenang jasa-jasa beliau dan menghaturkan terima kasih yang mendalam. Semogalah sinar-sinar beliau berdua senantiasa memancar, menuntuni kita para warga dimanapun berada agar dapat menghayati ajaran budi luhur ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak staf Tuntunan Agung, Pak Sukamto dan Pak Selamat yang saya hormati, Pak Kedewene, Ketua Persada Pusat yang saya hormati, Bapak Ibu, para tuntunan, para pengurus lembaga Persada Yasrat dari seluruh Indonesia yang saya hormati, dan juga para warga hadirin yang bisa bersama-sama di tengah kita malam hari ini yang saya banggakan. Selamat malam, salam waras. Bapak Ibu, menyongsong persujudan kita nanti malam jam 1, maka mari kita masih merenung dan mensyukuri bahwa sekarang ini ajaran Quranian Sabda Dharma telah menginjak usia 70 tahun. Jadi satu angka yang khusus juga, Sabda Dharma 7, ya yang ke-70 juga 7. Jadi bisa mengingatkan kita dengan gampang. Dan lalu setiap turunnya wahyu ajaran budi luhur Sabda Dharma ini yang kita hayati tentu akan juga menjadi renungan yang mendalam kepada kita selaku warga Sabda Dharma, baik yang baru sebagai warga, terlebih-lebih yang sudah begitu lama menekuni ajaran ini, yang sudah dari waktu ke waktu menjadi bagian hidup yang utama dalam kehidupan kita. Maka setiap turunnya wahyu bulan Desember akan menjadi renungan yang sangat mendalam kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, salah satu renungan kita adalah apa tujuan daripada Yang Maha Kuasa menurunkan wahyu sujud atau wahyu Quranian Sabda Dharma. Apa tujuan beliau? Kenapa ajaran budi luhur Quranian Sabda Dharma beliau turunkan untuk umat manusia? Di buku Warah sudah ada, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk mengingatkan umat manusia, yaitu mempertebal keyakinan kehadapan Allah yang Maha Kuasa, bahwa beliau itu ada dan esa, yang dapat dibuktikan, ya, dapat persaksian, dapat dirasakan melalui sujud kita. Kalau sudah betul-betul kita bisa merasakan sebagai persaksian bahwa Allah itu ada, yang mempunyai 5 sifat kehendak, yaitu agung, rohim, adil, kuasese, dan langit, yang menguasai alam semesta. Kita harus betul-betul menyadari alam
semesta dengan segala isinya adalah ciptaan yang maha kuasa, termasuk diri kita. Begitu kita merenungkan ciptaan yang maha kuasa di alam semesta ini, pastilah kita merasa begitu kecil ya, sebagai umat manusia. Berjuta-juta jenis ikan, berjuta-juta jenis binatang, berjuta-juta jenis tanaman yang tak mampu kita pikirkan sebagai manusia. Dan juga bermiliar jumlah manusia di dunia yang satu pun tidak sama dengan yang lainnya. Dan karena demikian Tuhanlah yang menciptakan dan menguasai alam semesta beserta isinya, maka kita sebagai manusia wajib untuk mengagungkan asma Allah dan mengandurkan sembah bakti, sujud ke hadapan yang maha kuasa. Di sini Bapak dan Ibu menjadi renungan kita bahwa sebagai manusia, apa kewajiban kita di dunia ini yang utama adalah untuk mengaturkan sujud ke hadapan Allah yang maha kuasa. Karena semuanya berasal dari Beliau, diri kita semuanya. Ya, esing dumadi kita kan semua berasal dari Beliau. Tanpa sari-sari bumi, bagaimana kita bisa lahir dan hidup? Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, oleh karena itulah kita wajib untuk mengaturkan sembah bakti, sujud ke hadapan Allah yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu, tujuan yang kedua adalah untuk menyempurnakan sujud kita kepada Allah yang maha kuasa. Disinilah kita dengan diturunkannya ajaran sujud oleh yang maha kuasa, kita diberikan satu mekanisme, metodologi untuk bisa menyempurnakan sujud kita kepada yang maha kuasa dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang murah dan sederhana. Memang akhirnya tidak heran kalau buku ajaran Sabto Dharma itu kecil dan tipis. Kecil dan tipis. Karena memang Tuhan menurunkan yang sederhana. Tetapi isinya yang tak terbatas. Pengetahuan yang ada di dalamnya yang tak terbatas. Yang oleh metodologi sujud yang diturunkan oleh Allah itu, kita diberikan kesempatan untuk mendalami seluas-luasnya isi pengetahuan daripada buku ajaran Sabda Dharma yang kecil dan tipis itu. Jadi pengetahuannya tak terbatas ya kepada kita. Seperti halnya kita barusan melewati sujud penggalian, di mana kita setiap hari dihadapkan pada selembaran laporan sujud penggalian yang nampaknya begitu sederhana sekali, hanya selembar kertas yang sederhana, tapi isinya yang satu lembar itu mengantarkan yang maha suci para warga Sabda Dharma kalau berhasil untuk sowan kepada yang maha kuasa. Setelah sujud yang ditingkatkan sempurna, maka diberikan kesempatan untuk sowan kepada Sang Pencipta. Hanya dengan satu lembar kertas laporan sujud penggalian itu. Disitulah menjadi renungan kita Bapak dan Ibu, supaya kita jangan juga terpengaruh, tergoda, buku kita kok cuma tipis, buku kita kok sederhana sekali, tapi sesungguhnya di dalamnya itu kita diberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk mendalami begitu banyak rahasia yang maha kuasa, khususnya yang ada di pribadi kita, bahkan juga kepada alam langit.
Ini Bapak dan Ibu, renungan kita terhadap ajaran Sabda Dharma yang sekali lagi kita dapat diharapkan meningkatkan sujud kita kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, dengan pelaksanaan sujud itu, kita lalu dididik untuk menjadi manusia yang suci dan jujur. Menjadi manusia yang berbudi luhur, penuh dengan kasih sayang, dan bersedia untuk membantu umat manusia yang membutuhkan, bersedia untuk berkorban, dan bersedia untuk mengabdi, terutama kepada Allah yang Maha Kuasa. Di sini dengan pengolahan rohani melalui sujud yang kita lakukan, maka Bapak dan Ibu pasti merasakan perubahan demi perubahan pribadi. Yang dulunya mungkin agak kasar, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau betul-betul telah melewati sujudnya, maka perilaku itu akan menjadi luhur, ya, lebih penuh dengan kasih sayang. Karena kasih sayang itu adalah inti daripada rohani. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk bisa berdharma itu menolong siapa saja itu dengan penuh rasa kasih sayang tanpa pamrih. Jadi Bapak dan Ibu, kita diharapkan menjadi manusia yang jujur dan suci. Jujur pada diri sendiri dengan segala keterbatasan kita. Oleh karena itu kita ya tidak luput daripada kekeliruan, kekurangan. Lalu kalau kita jujur, maka kita mudah untuk minta maaf. Saya minta maaf. Karena kita sudah sadar, kita pasti banyak masih kekurangan dan sebagainya. Di Sabda Dharma kan selalu kita diajarkan untuk minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Karena kita menyadari, kita harus jujur pada diri kita manusia biasa yang tak luput daripada kekurangan. Dan juga kita selalu berterima kasih kepada orang lain yang telah mengulurkan tangan kepada kita. Terima kasih yo, matur nuwun, terima kasih. Itu pertanda jiwa-jiwa rohani yang selalu berterima kasih, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa tanpa orang lain. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan, yang saling menerima dan saling memberi. Jadi sederhana, tapi jiwa yang terbentuk untuk sederhana itu tanpa melalui sujud juga menjadi masalah yang sulit. Ya, tidak heran kan orang tidak mudah mengatakan terima kasih, tidak mudah minta maaf. Tapi kalau yang jiwanya sudah rohaniah pasti akan mudah otomatis dari dalam dirinya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya sebagai penghargaan orang lain dan jujur pada diri bahwa kita membutuhkan orang lain, kita juga penuh dengan kekurangan. Di sinilah letaknya Bapak dan Ibu, sehingga orang-orang rohani itu egonya ditaruh di lantai, di bawah. Dia tidak perlu ego yang tinggi, tapi egonya serendah mungkin, taruh di tanah, sehingga orang rohani pasti orangnya rendah hati. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan lain diturunkannya Wahyu Kerohanian Sabda Dharma ini agar kita sebagai manusia dapat mengatur waktu hidup kita. Kita diberi pengertian hidup kita ada dua, yaitu rohani dan jasmani. Jadi di siang hari kita juga diharapkan menyingsingkan lengan baju untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga mungkin juga memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Kemudian di malam hari kita juga harus mempunyai kewajiban untuk mengolah rohani kita, sehingga terjadi keseimbangan rohani dan jasmani. Maka diharapkan kita nanti bisa menuju kebahagiaan rohani dan jasmani.
Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita selalu diingatkan untuk mengatur waktu kita, untuk sujud di rumah, kemudian untuk menyanggar, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Marianto, kemudian juga mengatur waktu kita untuk bisa mengikuti sujud penggalian. Tadi dalam sambutan Bapak Tuntunan Agung juga disampaikan akan pentingnya sujud penggalian. Jadi pengaturan waktu dalam kehidupan kita menjadi sangat penting supaya kita bisa disiplin memenuhi kegiatan rohani dan kegiatan jasmani yang seimbang. Nah, Bapak dan Ibu, dengan pengaturan yang baik itu, kemudian dengan pelaksanaan sujud, meningkatkan kesempurnaan sujud, maka kita diharapkan untuk mengamalkan warah 7 dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini, kita diharapkan bisa untuk mengamalkan warah 7. Jadi yang nomor 1 adalah selalu setia tuhu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, kita juga mempunyai kewajiban untuk kepada bangsa dan negara, menyingsingkan lengan baju dan dengan suci hati menjalankan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya kita juga diharapkan membantu siapa saja bila perlu dengan penuh rasa kasih sayang tadi, dan juga kita diharapkan percaya atas kekuatan diri sendiri, tidak bergantung kepada nanti hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dan kemudian dalam kehidupan kekeluargaan kita susila, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan juga kita menyadari dunia ini tiada abadi. Itu ya barusan kita melewati COVID selama 2 tahun, sekarang kita kembali ke dalam keadaan normal. Ini semua adalah merupakan bagian dari warah nomor 7 yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita protes. Ini sudah merupakan siklus dari alam semesta oleh Allah yang Maha Kuasa dengan segala hukum-hukumnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sujud dan bakti kita kepada yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu dibebaskan dari segala hal-hal yang tidak sempurna. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang nomor 6, tujuan diturunkannya wahyu ini adalah supaya kita yaitu tidak percaya akan adanya tahyul dengan segala bentuk, macam, dan manifestasi. Ya. Tidak boleh kita percaya tahyul. Ini betul-betul harus diingat Bapak dan Ibu, karena kita harus setia tuhu kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka kita dilarang untuk percaya kepada benda-benda seperti batu, mungkin ada kayu yang bertuah, batu yang bertuah, mutiara yang bertuah, dan lain sebagainya. Ataupun buatan-buatan manusia yang dianggap bertuah ya, sebagai pusaka-pusaka, pegangan-pegangan, dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak dibenarkan untuk meminta bantuan dengan segala bentuknya kepada roh-roh jin, setan, roh-roh penasaran. Ya. Tidak diperkenankan, dilarang keras. Yang disebut sering adalah menduakan Tuhan. Maka kita haruslah kembali kepada satu sesembahan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah demikian, maka hidup kita akan dituntun, akan diberkati jalan dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, juga sesuai dengan dharma hidup kita. Kalau kita betul-betul setia tuhu kepada yang Maha Kuasa, apapun yang menimpa hidup kita, ya, karena dalam perjalanan kita tidak selalu mulus, tapi dalam menghadapi tantangan, rintangan, maka kita tidak diperkenankan sedikit pun berpaling dari Tuhan, sedikit pun berpaling, yang disebut dengan menduakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang menjalankan pengusahaan, membantu di dalam penyembuhan di jalan Tuhan, betul-betullah eling dan waspada, ya, jangan sampai
menduakan Tuhan. Jangan sampai menggunakan sarana-sarana tadi, ya, batu atau pusaka apa, apalagi bersekutu dengan roh-roh supaya nanti kelihatan hebat. Itu dilarang keras. Kalau di buku itu murka Tuhan hukumnya. Oleh karena itu kita selalu menyadari bahwa kita hanya manusia biasa tadi. Tuhan baru maha yang menguasai, menciptakan alam semesta, menguasai ya, yang tak terpikirkan oleh kita. Harus disadari kita hanya debu di dalam kehidupan ini. Biasa-biasa saja, ya, dengan penuh kerendahan hati. Lalu di dalam melaksanakan dharma, kita pertama sekali dalam pengusadan atau membantu perwatan yang menggunakan daripada sabda yang widi, maka harus disadari kita hanyalah talak, sedangkan semua itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalau waras sembuh, itu adalah karunia Yang Maha Kuasa. Kalau waras ternyata belum sembuh, itu jangan dijadikan satu kekecewaan, karena banyak hal yang mempengaruhi. Mungkin dari yang bersangkutan belum waktunya, ya, dan itu urusannya dengan Yang Maha Kuasa. Bebaskanlah diri kita dari menentukan. Yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Sehingga sebagai warga, sebagai tuntunan, kita tidak terbebani. Kita membantu siapa saja, kita dengan sujud yang mat, dengan ning, yang betul-betul, kemudian membantu dengan sungguh-sungguh, ikhlas tanpa pamrih, dan itu siapa saja, dan keberhasilannya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bebaskan diri kita dari beban. Jadi, sebagai tuntunan atau sebagai warga, kita tidak beban, kita bukanlah penentu, tapi kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini menjadi sangat penting sekali Bapak dan Ibu, supaya di dalam kita mengabdikan diri di dalam kehidupan ini melalui ajaran luhur Sabda Dharma yang diwahyukan oleh Yang Maha Kuasa, supaya kita menjadi berhasil. Bapak dan Ibu, jadi penyongsong daripada sujudan kita nanti, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini bisa mengisi relung-relung hati Bapak Ibu di dalam kita sujud ke hadapan Yang Maha Kuasa nanti, mengaturkan puji syukur atas wahyu yang diturunkan oleh beliau, dan kita selalu mohon semoga kita selalu diberkati, dituntun melalui ajaran Quranian Sabda Dharma ini sampai dengan akhir hayat kita di dunia ini, mengantarkan kita untuk bahagia di sini dan nanti kembali kepada alam langgeng, dan juga kepada mohon kepada di mana keturunan kita, anak-anak cucu kita, semogalah mendapatkan pancaran sinar dan diberikan sujud oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ini selalu doa kita di dalam menyongsong atau memperingati turunnya wahyu ajaran kerohanian Sabda Dharma. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini, dan atas tutur kata saya yang kurang berkenan, kurang pas dari Bapak sekalian, saya mohon maaf. Selebihnya semoga bermanfaat. Yang akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam waras. Terima kasih kepada Bapak Imadewardana yang telah memberikan pengisian pada malam hari ini. Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh Bapak Slamet Haryanto. Mungkin Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo. Bapak Ibu, ini masih waktu 30 menit. Nanti jam 12:30 kita istirahat. Nah, dan 1 nanti kita sujud bersama-sama. Monggo. Ya. Ya itu
Selamat malam. Itu tumpul. Nah, sudah tumpul kok untuk melatih apa menebang dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ya kurang layak. Karena mungkin perkembangan ya, perkembangan penelitian sudutnya semakin lama semakin meningkat ya. Jadi ya itu kurang baik, kurang pas. Nah, paling enggak 2 kali atau 3 kali nuntuni ikut penggalian. Nah, itu umpama sumur itu ya banyune dikuras belum habis didok lagi, nanti timba banyak lagi, istilahnya itu ya. Jadi ya memang kurang tepat. Paling tidak 1-2, lama-lamanya 3 kali nuntuni sudah, nanti dia ngasuh lagi ya, kawruh atau pendalaman ajaran ini. Saya kira gitu ya. Untuk lainnya monggo bapak-bapak. Yang saya hormati, saya hormati Bapak Staf Tuntunan Agung dan petugas lembaga pusat. Pertanyaan saya juga tentang seperti menyambung tadi Pak Agus. Nih, begini Pak, saya dulu kan pernah pertama kali ke Jogja tahun 89 waktu remaja. Nah, saya pernah setelah penggalian warga remaja sebelum Bali yang sebelum pulang dikumpulkan, disuruh berkumpul karena Ibu Sri memberikan pengarahan untuk remaja di Bali sebelum pulang. Saya waktu kesempatan disuruh bertanya, saya bertanya kepada Ibu Sri Pauna. Saya bertanya, Bu, saya di daerah menuntuni penggalian. Bagaimana caranya dalam menuntuni penggalian itu ada warga yang tidak mau melapor. Akhirnya Bu Sri menegur saya, loh kamu mudah-mudahan apa nuntun orang tua. Nah itu saya ditegur begitu kan. Saya jawab karena ya kita kan remaja apa adanya Pak. Karena ini Bu, tuntunan kabupaten saya itu sibuk, jarang bisa bertugas. Nah itu akhirnya ya kami sama warga Bali kan di ya pokok madu-madu itu ke depan Ibu bilang tuntunannya malas lah gitu. Nah itu bagaimana Ibu? Bagaimana? Nah saya ditegur mengapa nuntun yang kedua. Nah itulah, maaf ini sebagai dalam rangka kita supaya dalam menuntuni penggalian supaya tepat guna dan berguna. Dan demikian semacam ya. Saya sudah sering ke sini ke Sanggar Capni Pusat Sabtarenggo dari tahun 89. Nah itu saya ingin curhat saja gitu. Terima kasih. Salam waras. Apa tadi? Pertanyaannya karena putus-putus. Apa peserta penggali yang tidak mau lapor atau bagaimana tadi? Bukan itu yang saya tanyakan. Saya ditegur mengapa muda-muda menuntuni orang yang tua-tua. Nah itu apakah oh maksudnya yang muda kok menuntuti yang tua itu. Di Sabto Darmo bukan umur ya,
kualitasnya rohani. Walaupun muda itu nak kalau sudah sering penggalian dan istilahnya mencapai tataran apa yang mampu, dipandang mampu untuk menuntun, ya tidak apa-apa, ya kan? Yang negor siapa? Bu Sri. Oh. Bu Sri yang negur, Pak. Bu Sri Wewenang waktu itu. Dan alasan karena ini Bu, tutur kami, tutur bupatian kami sibuk, jarang bisa bertugas, sehingga kami yang muda-muda ditunjuk gitu. Nah itu akhirnya ya sama-sama dundur kita di Bali, akhirnya kan kesannya dundur-dundurnya jadinya males dianggap gitu. Nah, itu kita disalahkan lagi sama teman-teman yang di Bali gitu. Nah itu aja Pak, terima kasih. Oh itu tanggapan apa Ibu Sri, itu istilahnya itu teguran halus kepada Mas siapa tadi? Mada Sudana ya. Ya anggap mungkin belum pantaslah memberi nasihat kepada orang tua. Tapi kalau di daerah di Sanggar umpama yang berkualitas itu anak muda dan yang dituntuni orang-orang tua-tua yang belum sama sekali penggalian, ya tidak masalah kita mengajarkan sujud yang baik dan benar, ya kan? Jadi dalam nuntuni yang kita titik beratkan, kita mengajarkan sujud, bukan mengajarkan berumah tangga begini-gini dan sebagainya. Nah kita cuma persaksi, ya kan? Para penerima laporan itu cuma istilahnya Jawa nyekseni, ya, atau bersaksi hasil para peserta sekalian mendapatkan petunjuk atau wejangan dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi tidak masalah. Walaupun muda, kalau memang mampu ya tidak masalah. Ya. Tapi nak muda sekali umur 15 tahun kok nuntuni yang 60, 70 ya kurang pas ya. Mungkin yang muda ya tahu diri walaupun rohaninya umpama 15 tahun kok sudah bisa ratut gitu. Ya kan? Tapi ya mungkin kalau di daerah bisa didampingi yang tua itu. Saya kira itu ya Mas. Sudah puas belum? Ya, untuk lainnya monggo. Ya. Apa ibunya dulu, apa suruh ke depan biar agak jelas suaranya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertama, yang terhormat Bapak Tetap Tuntunan Agung. Namanya dulu dari daerah mana? Nama saya Iwayan Aca dari Bali, Karangasem. Saya ulangi, yang terhormat Bapak Tetap Tuntunan Agung, ya. Demikian juga Bapak Ketua Yasrat dan semua panitia ya, yang ada di depan yang saya hormati, ya. Para warga yang saya banggakan, ya. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan, ya. Kita sudah sering mendengar tentang simbol pribadi manusia, di mana sudut atas adalah sinar cahaya Allah, kemudian sudut bawah adalah sari-sari bumi, sudut kiri adalah nur buat dan sudut kanan adalah nur rasa. Pertanyaan saya,
sudut kanan dan kiri itu mohon penjelasan yang manakah sebagai kiri yang kanan, yang mana sebagai kiri yang kiri. Demikian, terima kasih. Sudah. Sudah. Ya. Ini kalau simbol ya. Ini yang kanan. Ini yang kiri. Ya. Ya. Sudah Pak, terima kasih Pak. Jelas. Itu ya. Jadi Tadi maksud yang saya tidak yang memandang, bukan yang kanan yang memandang. jadi maksud saya jadi apa sudut kiri dan kanan sesuai dengan memandang apa sesuai dengan dari sana ke sini, itu maksud saya. Jadi makasih Pak. Cari yang memandang yang kanan yang ini. Ya tak? Nah, dari yang dipandang ya kanan sana. Sebelah utara. Seperti Semar menuding itu kan? Coba tangan kanan. Nah. Ini mungkin pertanyaan nanti kepada gambar. Lama-lama kepada itu. Betul ya? Ya. Sudah. Puas atau belum? Sudah ya. Jadi yang memandang atau yang dipandang? Sudah. Ya. Nah, cara memandang kanan ya sebelah selatan. Nah, bapak-bapak menghadap ke sini lah. Memandang kami ini kiri sebelah sana ya, sebelah selatan, kanan sebelah utara gitu dah. Nek bapak memandang sini yang kanan sebelah selatan, yang kiri sebelah utara. Ya. Itu ya. Jadi kita membaca simbol ya, membaca simbol itu kanan ya sana. Ya kan? Pengertiannya. Kiri ya sebelah belakang Semar itu dah. Kiri. Dah lainnya, ibu-ibu. Bapak dan Ibu, ini biar satu bahasa nanti ya. Jadi sesuai dengan hasil sargong yang lalu, yang berkaitan dengan kanan dan kiri, lalu di sana ada kaitan dengan Bopo dan Ibu Sri Pawenang, ya. Jadi kalau Ibu Sri Pawenang, Ojang katanya dulu, kalau urusan jasmani itu kanannya di sini. Kalau Bapak melihat itu kanannya di sini, maka gambarnya kalau presiden itu pasti presidennya di sini, wakilnya di sini, ya, kan gitu ya. Ya. Tapi ini karena rohani, maka kanan itu dari yang memandang. Karena Semar itu selalu menghadap ke timur, maka kanan itu ada di sini. Jadi makanya gambar Bopo ada di kanan di situ. Itu kalau gambar itu dibawa ke sini kan Bapak ada di sini ya. Ibu ada di situ. Jadi di rohani itu kalau mau gampangnya itu yang kanan itu dari yang memandang. Bapak kan memandang ya. Simbol itu. Maka yang kanan itu yang ini. Ya, yang selatan kanannya. Kirinya yang di kiri. Makanya rohani Bopo itu ada di kanan. Bapak bisa lihat itu gambar yang di depan ini. Kalau diputar ke sini, Bopo kan ada di sini ya. Ya. Itu memang terjadi perbedaan di waktu yang lalu dan sudah diputuskan, sudah diseragamkan. Yang kanan itu adalah dari yang memandang.
Ya, karena Semar selalu menghadap ke timur. Karena ada Semar menghadap kemana ya? Maka kalau ke Semar menghadap ke timur, maka Bopo ada di kanan di sini. Bopo ada di sini kanan. Ibu ada di kiri. Ini sudah diputuskan, jadi juga diharapkan di seluruh sanggar di Indonesia supaya diseragamkan, supaya satu bahasa kita. Saya kira cukup Bapak dan Ibu. Cukup ya, oke, terima kasih. Ini satu lagi, ibu-ibu. Tuh, silakan. Dan kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Ya, ayo. Saya ulang ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Niluh Idayani. Saya salah seorang warga berasal dari Lombok, NTB. Adapun pertanyaan saya di sini, kebetulan saya adalah seorang koordinator wanita tahun 2022. Berdasarkan kesepakatan kami ibu-ibu di NTB ingin mengadakan sanggaran wanita, tapi di NTB tersebut belum ada tuntunan wanita. Bagaimana kira-kira apakah bisa dilaksanakan sanggaran wanita sementara belum memiliki tuntunan wanita? Ya, saya rasa pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan yang bisa saya tambah lagi pertanyaannya Niki. Untuk pertanyaan saya yang kedua, Bopo penuntun agung kita kan menerima wahyu tanpa mori. Terus kemudian bagaimana sejarahnya mori tersebut bisa dipergunakan sebagai sarana persujudan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam waras. Ibu dari NTB tadi menjadi koordinator wanita ya? Tahun 2022. Ya berarti ini masih berlaku dong. Baru 1 tahun. Lah, ya. Nah, tuntunan wanita tidak ada. Yang ada koordinator wanita itu pembantu tuntunan di masing-masing tingkat, ya. Ada koordinator wanita kecamatan, koordinator wanita kabupaten kota, koordinator provinsi, dan kemudian koordinator wanita pusat. Itu pembantu tuntunan. Jadi boleh mengadakan sanggaran wanita. Nah, syukur bersama dengan wakil ketua bidang peranan wanita. Mungkin sekarang dijabat 1 orang, ya, koordinator wanita yang menjabat wakil ketua bidang wanita. Jadi bisa ya, Bu, jadakan. Untuk sejarahnya mori, kok sudut kok pakai mori ya? Mungkin sejarahnya belum ada belum ditulis. Waktu itu Bopo kok tidak menerima wahyu, tidak pakai mori ya, bali jagong kok baru-baru pakai mori ya kan? Nah, mungkin tikar saja, mungkin tikar dodol, tikar rusak ya, disujudkan di tanah mungkin ya, dihadapkan ke timur, kemudian dibungkukkan tegak, bungkuk tegak sampai jam 5 pagi. Ya, itu waktu penerimaan ya, belum persiapan, belum, tidak minta langsung diberi kok oleh Yang Maha Kuasa. Terus sejarah mungkin sesuai perkembangan, yaitu mori itu perlu digunakan untuk buat panutan untuk mencapai ketenangan.
satu titik. Ya kan? Nah dulu, waktu dulu sudut mori ini tidak diduduki, ya, cuma 1 meter ini dibagi 4, cuma untuk memandang. Terus berkembang untuk penelitian kita menduduki putihan itu berarti kita menghadap Yang Maha Esa itu kita menduduki kesucian. Di samping itu mori segi 4-nya melambangkan tes dumadi kita. Yang depan itu sinar cahya Allah, yang belakang sari-sarinya bumi, yang kanan pelantar bopo atau ayah, yang kiri pelantar ibu. Itu tes dumadi. Sudut kita, sudut tes dumadi. Ya, itu sudah melambangkan. Kenapa kok muridnya kok putih tidak hijau? Ya, tadi ya putih itu melambangkan kesucian. Nak basa Jawa Purwa Duksina. Nah, jadi asal mula kita itu dari suci. Waktu kita menghadap Yang Maha Kuasa ya suci, bersih. Bersih dari apa? Sudah mandi, sudah salin ya, kok isih kotor. Dari angan-angan, pikiran-pikiran, gagasan yang timbul dari saudara kita. Maka pertama kali kalau kita sujud ya saudara kita itu dibersihkan dulu lewat pandangan satu titik. Akhirnya cahaya ketenangan masuk ke kelopak mata, ke otak kecil menyebar ke saudara-saudara kita yang 12 itu membersihkan. Ya, jadi mungkin untuk tahunya belum bisa menjawab tepat kapan waktu bopo atau ibu. Nah, mungkin itu terus berkembang sesuai penelitian rohani semasa usia. Kemudian mungkin disempurnakan oleh ibu, ya kan? Itu ya Mbak. Bagaimana? Nggih, Pak. Nggih. Ya. Jadi untuk waktunya di sejarah itu belum tertulis. Malah sudut kok pakai kuliah. Ya. Kalau ditanya warga masyarakat atau teman yang belum pernah sudut ya maksudnya gitu saja tadi. Jadi kita menghadap Yang Maha Kuasa menduduki kesucian atau hati kita harus bersih sesuai yang kita duduki. Terus ada kalanya ini kalau saya sambut sedikit, putihan itu kalau bisa jangan dicuci nanti kurang mandi. Apalagi habis penggalian ini itu ada yang untuk mantan kumel, ya so, kumel wah nanti kurang kurang sakti, kurang anu lah. Terus ciri asing sepatah itu sudah tidak dipakai, tidak usah. Karena menurut kesehatan ya jelas kurang sehat toh, ya. Jadi umuri wah jadi mungkin pada tanggal 1 Suro, wah 1 mencuci waktu itu dianggap pusaka. Nah itu ndak nganu ya. Kalau menurut kesehatan ya kurang sehat. Saya kira sekian karena itu sudah 12:30 nanti kita istirahat 30 menit. Kemudian jam 1 kita sujud bersama-sama. Sekian. Nanti habis sujud jangan pulang tuh. Oh ini yang banyak yang jauh-jauh kok. Enggak pulangnya besok ya. Nanti ada ning penutup dulu ya. Cukup sekian, selamat malam dan salam waras. Bapak Ibu, sekarang saatnya ada istirahat 30 menit dan akan dilanjutkan kembali sujud bersama peringatan turunnya wahyu sujud pada pukul 1 dini hari. Sekian dari saya, selamat malam, salam waras.